Ku telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu. Bendera Batang itu adanya di daerah mana? Antara apa dan apa? Mati aku. Loh, Ini saya sudah datang ke sini hanya untuk menjelaskan Batang di mana. awalnya menjelaskan Batang ada di mana, Pak? Iya. Pada nggak tahu Batang di mana nggak? Batang ini Batang. Batang tahu nggak Batang? Batang Kota, ada di mana? kota. Berarti artinya kalau misalnya ada proyek yang baru gitu, itu dibeberkan juga dong? Oh iya, jangankan kok itu. Uang gaji bupati piro? Uang makan bupati berapa? Uang operasional bupati berapa? Ada di situ tuliskan. Tapi di situ juga ada juga uang kunker DPR berapa ada. Ada yang jualan gitu Pak, di spam aja di blog ya Pak ya. Ya, Ada yang boleh. jualan obat peninggi badan, penumbuh Itu rambut. itu kamu dan artis-artis sekarang. Follower jutaan, komen semua jualan apa? Artis apa toko kelontong loh? Setiap 1 tahun kali 7 berarti 2000 sekian. Itu kalau dibagi 182 setiap 2 minggu saya dapat penghargaan nasional. Juga semua kekuranganku, jika memang ini yang terbaik. Bener ya? Selamat malam semuanya. Nah, Mas Dedi. Saya baru mau ngomong, kamu udah ngomong duluan. Berarti tadi aku mau ngomong, Mas Dedi juga mau ngomong. Berarti kita sehati. Biasanya kalau sehati itu cocok untuk menjadi pasangan. Misalkan aku jadi ketua apa, Bapak jadi wakilnya. Kalau enggak sebaliknya. Ngomong-ngomong, Bapak jadi wakil gubernur nyalonin sama Ahmad Dhani. Begini gini. Tadi gini, loh. saya tuh ditawarin sama Ahmad Dhani. Jadi wakil gubernur. Dia jadi gubernur, wakil gubernur. Setelah saya pikir-pikir kalau kita berdua naik, kan kayak Upin Ipin nanti. Oh iya ya? Bener-bener. Iya gitu. Makanya saya berpikir lagi. Padahal saya sudah punya rencana-rencana pembangunan Jakarta, membuat Jakarta tidak macet contohnya. Kayak gimana tuh? Lampu merah saya tiadakan. Gak bisa dong Loh, Pak. kenapa berhenti mobil? Karena ada. Lampu merah. Kalau tidak ada berarti mobil tidak. Macet. Ayo, ini otaknya gimana sih? Oh bener. Jalan tol gratis. Nah, jadi semua mobil masuk ke Jalan tol. jalan biasa. Lancar. Nah, itu Yang setuju boleh tepuk luar tangan. biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Pinter gitu. Idenya PA, tau nggak? Tapi pada tepuk tangan. Belum dicoba, siapa tahu dicoba dulu. Bisa juga ya. Dicoba dulu. Satu keluarga harus memiliki mobil lebih dari 10. Loh jangan dong makan macet jadinya. Satu Ya. keluarga harus lebih dari 10. Kalau satu keluarga punya mobil lebih dari 10, showroom mobilnya habis semua. Nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada naik mobil. Kalau nggak ada yang naik mobil, jalanan nggak macet. Kalau jalanan nggak macet, orang-orang pada di rumah. Iya. Nggak ngerti kan kamu? Enggak, nggak Saya aja dari tadi ngomong nggak ngerti ngomong apa. Oh mungkin kalau saya nggak ngerti. Mungkin kalau Mas Anu sama Bang Billy ngerti Oh, dia kali. baru pulang Oh, kondangan? Oh, baru pulang kondangan. Baru pulang, luar biasa. Cocok ya kalau- Kayak unyil ya. Habis kalau yang lain kan pemilihan gubernur Mas. Betul, betul. Kita calon gubernur yang kalah. Apa? Kita milih untuk yang kalah. Anda milih untuk Untuk yang? yang kalah. Jadi biar banyak pasangannya tapi banyak yang kalah gitu. Oh, bagus, bagus. Baru pertama Jadi kali. mundur sebelum berjuang ya. Betul. Tahu diri ya. Tahu diri. Tahu diri, bagus. Oke, tapi intinya adalah justru banyak pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan perubahan. Walaupun perubahannya kecil tapi berarti. Apapun itu bisa berarti. Nah, jadi akhirnya semakin banyak nih daerah-daerah yang tadinya tidak terlihat karena ada seorang pemimpin di sana, akhirnya daerah tersebut jadi terlihat. Ya, sebenarnya banyak ya contohnya kalau kayak Bandung aja ada Ridwan Kamil. Iya Kang Emil.
Kang Emil akhirnya karena dia ya unik sendiri lah gitu ya, akhirnya Punya terobosan Bandung gitu. punya apa namanya Taman Taman-taman, Jomblo. iya. Nah, saya kalau jadi wali kota saya bikin Taman Duda nanti. Nah, Sekalian dong Pak, taman janda. iya samping-sampingan biar Oh, samping kenalan samping. nanti. Oh ya iya kan? iya. Oh masih mau cari yang lain? Biar samping-samping. Ya, pikirin perasaan aku. Nah, ini ada seorang bupati. Bupati. Dia adalah Bupati Batang. Nah, Bupati Batang ini tahun lalu mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruptions. Jadi Anti Corruption Awards bersama Tri Risma hari ini. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang nggak tahu daerah Batang itu adanya di daerah mana. Nah, itu banyak yang nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Makanya sekarang kita tanya langsung aja, ini adalah Pak Yoyo Rio Sudibyo. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat malam, Pak Mbak. Yoyo. Ya, Iya, thank you. silakan langsung Ya. duduk, Pak. Nah, mungkin tolong tolong dijelaskan dulu daerah ini banyak yang nggak tahu daerah Batang itu adanya di daerah mana, antara apa dan apa gitu. Mati aku. Loh, Ini saya sudah datang ke sini hanya untuk menjelaskan Batang di mana. awalnya menjelaskan Batang ada di mana, Pak? Iya. Pada nggak tahu Batang di mana nggak? Batang, ini Batang. Batang tahu nggak Batang? Batang Kota, ada di mana? Kota. Di mana itu? Kota Batang tahu nggak? Kota Batang. Kalau nggak tahu saya mau pulang. Loh. Jangan pulang, Pak. Justru banyak yang nggak tahu juga, makanya dijelaskan. Gitu. Oke. Batang pisang gitu Bang. Batang itu sebuah kota kecil. Sebuah ya. kota kecil, Sebuah kota kecil di wilayah Pantura. wilayah Pantura. Betul, tepatnya Pantura di yang Jawa banyak Tengah. dangdutnya itu ya. Hah. Ih, sering kesana Pantura. ya? Apa saya ngamen di sono kok? Oh iya, iya. Mas Dedi, kalau Pantura itu orang pasti kenalnya satu dangdut. Dangdut. Iya, cewek-cewek Pantura. Yang kedua apa coba? Apa itu? Mudik. Mudik ke Iya, iya, iya. lewat jalur Pantura kan? Pantura. Pantura. Lagi mudik lebaran, ke jalur Pantura. Pantura. Jalur Pantura. Ya, cuman itu Batangnya aja. di mana? Lah ini Batang ini sebuah kota kecil ya, sebuah kota kecil di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah yang memang mungkin beberapa tahun yang kemarin tuh tidak ada orang ngerti, jarang sekali orang ngerti. Bahkan masyarakat Batang sendiri pada saat ditanya di luar kota asalnya dari mana gitu, banyak yang ngomong dari Pekalongan, dari mana gitu. Supaya Karena orang gampang tahu gitu. gampang tahu, tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini mulailah Batang dikenal. Makanya ya, tiba-tiba Indonesia. kok menjadi heboh. Gitu. Tiba-tiba menjadi heboh karena Pak Yoyo Alhamdulillah. ini, dan beliau ini mendapatkan award anti corruption. Ya, Bung Hatta anti corruption. Artinya tidak korupsi, karena anti corruption tidak korupsi. Siap. Nah, kalau Anda mendapatkan award anti corruption tidak korupsi, apakah artinya pemimpin-pemimpin yang dulu korupsi semua, Pak? Gitu, Pak? Waduh, saya nggak tahu itu mas. Korupsi itu kan yang tahu cuma ada dua itu, Iya. Siapa itu? malaikat sama setan. Malaikat sama setan. Ya itu. Makanya pada saat beberapa bulan yang lalu saya di Tanah Suci, pada saat naik haji saya dikabari bahwa saya salah satu kandidat mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award itu. Saya nggak tahu apa itu, memang saya nggak pernah tahu kan. Tapi tahu-tahu alhamdulillah setelah pulang mulailah Batang itu dikenal. Batang itu mulai dikenal setelah saya mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award itu. Sampai akhirnya ya semua apa yang saya lakukan akhirnya terblow up. Karena memang dari awal Batang itu memang tidak pernah terblow up. Bahkan ya mungkin Karena lokasi. ya karena lokasi dan karena memang kami tidak menyediakan space khusus agar daerah kami itu di blow up di mana-mana. Tapi setelah ada penghargaan itu, media itu pada datang. Akhirnya semua yang kami kerjakan di Pemda Batang itu terblow up dengan sendirinya. Banyak sekali. Misalkan contoh mendapatkan ISO 27001, kemudian anggaran yang bisa terhemat, kemudian PAD yang meningkat sampai 300% dan banyak macamnya. Yang aneh, biasanya terakhir-terakhir ini kalau misalkan di daerah tertentu itu lagi in apa itu
banyak media langsung ke Batang. Pak Yoyo ngapain? Contoh ya, kemarin tuh Pak Ahok lagi gencar masalah Kalijodo. Iya, betul. Ya, Kalijodo. Betul. Bapak ke Kalijodo juga? Nah, saya ini lahir di Jakarta, Oh. berkembang di Jakarta. Berarti tahu Kalijodo. Sangat tahu. Oh, iya. Dulu saya patrolinya ke sana. Oh, dulu patrolinya ke sana. Kecil-kecil gini juga mantan mayor. Oh, iya. Mantan mayor. Dulu patrolinya di Kalijodo. Iya, saya Kalau saya patroli dulu Kalijodo. praktek di Kalijodo. Praktek apa? Praktek kuliah itu loh, meneliti tentang manusia-manusia meneliti. kan psikologi. Oh, iya. Iya, ketemu kamu kan. Terus oke Pak, gimana Pak? Lanjut Pak. Setelah banyak kayak itu akhirnya confirm tuh banyak media datang. Pak Yoyo ngerjakan apa? Apakah juga lokalisasi di tempat Pak Yoyo itu mau ditutup semuanya Oh. dan lain sebagainya? Enggak. Tempat saya sudah beberapa tahun yang lalu mendirikan yang namanya Omah Sadar. Itu saya buat Omah Sadar di tempat lokalisasi itu. Jadi di situ kami buat ada tempat untuk belajar menjahit, belajar salon, jadi juga kami mengirimkan teman-teman dakwah ke situ. Alhamdulillah bukan puluhan, ratusan yang sudah bisa ngentas dari situ keluar dari lokalisasi. Bukan ditutup ya. Bukan ditutup. Apakah kalau sudah ditutup misalkan itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Urusan perut, Bung. Tapi saya setuju loh, ini di luar hal tersebut ya. Saya setuju bahwa ini pribadi. Kalau saya salah ya maaf lah buat yang nggak setuju. Saya setuju kalau lokalisasi itu nggak boleh ditutup. Loh, kenapa? Loh, karena begini, ini maaf nih menurut saya. Kita buang kotoran aja itu ada tempatnya. Kalau mereka kita anggap hina ya, kita buang kotoran aja ada tempatnya. Kalau WC ditutup, orang buang kotoran kemana-mana nanti. Justru kalau harusnya dipantau, gitu. Jadi ketahuan gitu apa yang terjadi, apa yang ini harusnya dipantau menurut saya. Yes. Harusnya dibina dan dipantau. Kalau ditutup, ini tutup, wah di jalanan semua urusan perut. Aku buat rumah sadar itu ada 2 tempat. Jadi rumah sadar yang khusus di lokalisasi dan yang di luar lokalisasi itu rumah sadar khusus untuk penderita HIV dan AIDS. Yang sudah menderita ada juga. Masya Allah, anaknya sudah kena masih dibopong sama ibunya dan tidak semuanya karena mereka PSK. Ada yang ibu rumah tangga justru malah kena. Karena suaminya. Nggak tahu. Ya kalau nggak suaminya tetangganya Pak. Mending suaminya lah ya. Tapi alhamdulillah lah itu berjalan terus dan yang tidak berada di lokalisasi itu ya secara terus menerus, secara teratur kita operasi terus sehingga tidak menyebar kemana-mana. Sehingga tidak menyebar. Yang di lokalisasi itu setiap berkala juga kita adakan pengecekan. HIV dan sebagainya. Pasti Nah, itu dan maksudnya. lokalisasi itu tidak wajib helm lagi, wajib kondom. Wah, itu contoh. Tapi selalu saja lah yang di luar-luar sana apapun selalu diinikan ke tempat kami. Alhamdulillah. Oke. Dan Ini menarik sekali. Batang mulai dikenal orang. Ya, Dikenal mulai orang. Insya Allah. Oke. Nah, saya juga dengar bahwa Anda katanya berhasil menghemat dana sebesar 6 miliar lebih kemarin. Bukan 6 miliar lah. Jadi puluhan miliar yang Miliar yang bisa dihemat. Jadi gini Mas Dedi, kita luruskan dulu ya. Bahwa Batang ini tempat saya, ini beda dengan DKI Jakarta, beda dengan Mas Ridwan Kamil yang di Bandung, Betul. beda dengan Mbak Risma yang di Surabaya. Mereka itu kota besar di mana APBD dan PAD-nya mau Gede. menghabiskan aja bingung. Betul. Karena begitu banyaknya gitu. Nah sementara tempat kami, sebuah kota kecil di wilayah Pantura, di mana APBD-nya kecil, PAD-nya apalagi. Oleh karena itu, di samping saya harus betul-betul memfokuskan APBD ini kita pakai untuk membangun sehingga tepat sasaran, apa yang dibutuhkan masyarakat, kami juga membuat terobosan-terobosan bagaimana agar PAD kita meningkat. Makanya ada istilah saya bisa menaikkan PAD sampai 300% itu ada satu konten yang menggelikan menurut saya. Apa itu? Karena saya mempunyai sumber PAD baru. Sumber PAD baru itu bukan dari pajak ya, bukan dari industri yang tumbuh dan berkembang, tapi justru saya dari penghematan anggaran itu sendiri. Penghematan anggaran? Iya, penghematan anggaran dari proyek dan dari pengecekan proyek. Nah, itu bisa kita kembalikan bukan 6 miliar, puluhan miliar. Rata-rata tiap tahun anggaran itu 10% ke atas lah. 10%
10% ke atas. Yang terselamatkan. Yang terselamatkan, yang saya kembalikan. Yang saya kembalikan. Yes. Luar biasa ya. Tapi Pak Yoyo ini bahkan mengadakan ini apa, festival. Festival anggaran. Jadi itu kayak ini, kompetisi gitu. Anggaran. Oh enggak, kan akhir-akhir ini kan rame ada festival makanan, festival musik, festival budaya. Betul. Segala semua difestivalkan. Bahkan ada yang adakan festival tempe gitu kan ada Iya, itu. iya, iya, iya. Segala macam pokoknya difestivalkan. Lah saya punya ide, kenapa enggak anggaran saja kita festivalkan sekalian, sehingga rakyat betul-betul tahu duitku itu buat apa gitu. Akhirnya kita festivalkan. Tapi ini merupakan proses, Mas Dedi. Jadi awalnya itu janji saya pada saat saya dilantik itu, saya janji kepada rakyat saya pada saat saya sambutan pertama, wahai rakyatku, setiap tanggal 13 Februari di setiap tahun saya akan melaporkan uangmu yang sudah kami kerjakan di pemerintah daerah itu apa aja. Tahun pertama kita kasih pamflet, kita kumpulkan RT, RW, tokoh masyarakat di kabupaten, puluhan ribu itu datang. Tapi ternyata ada kebiasaan yang kurang baik masyarakat kita itu. Begitu dikasih pamflet, suruh baca, habis itu dibuang gitu aja. Padahal pada saat itu harapan saya bawa ke rumah, kemudian mereka menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Enggak jalan. Akhirnya saya datangin mereka ke 3 kecamatan, kumpulkan jadi satu. Sama enggak efektif. Nah, festival anggaran itu merupakan upgrade dari apa yang sudah saya lakukan tiap tahun. Merupakan laporan saya Pada masyarakat. pada masyarakat secara langsung. Ya. Jadi itu kalau berarti artinya kalau misalnya ada proyek yang baru gitu, itu dibeberkan juga dong? Oh iya, jangankan kok itu. Uang gaji bupati piro, uang makan bupati berapa, uang operasional bupati berapa, ada di situ dituliskan. Tapi di situ juga ada juga uang kunker DPR berapa ada. Jadi lengkap ya pokoknya. Ya insya Allah lah. Jadi masyarakat bisa tahu buat jembatan itu berapa puluh miliar, buat ini berapa miliar, buat ini berapa miliar. Dan responnya luar biasa kok. Anggota legislatif juga responnya bagus sekali. Bareng-bareng sama kita. Bareng-bareng semuanya Yes. datang. Oke, masyarakat pun datang ke sana ngeliat itu. Oh, rombongan-rombongan berduyun-duyun. Karena Rombongan-rombongan. mereka juga akan melihat toh. Pengen tahu kemana Duit saya itu duit untuk saya apa? kemana itu. Luar biasa ya, luar biasa. Ini banyak yang bisa kita explore nih tentang Batang sama Pak Yoyo ini ya. Dan saya tahu bahwa ada ini ya sekarang Instagram ya Cika, @explore Batang yang dibuat buat promosi pariwisata Batang. Dan bukan hanya jadi komandan peleton, tapi juga saya dengar-dengar jadi anak band juga waktu itu. Wih, Bapak berarti jago nyanyi. Megang apa Pak? Megang setrum. Bercanda Pak. Nanti Bukan, saya megang semuanya. gitar, drum. Luar biasa. Entar kita seru. Nyanyi nanti kita pengen lihat. Oke, selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pemain aktif di Liga Profesional Indonesia. Wih, ini Bapak. Tuh. Persibat Nah, oleh.